Di Yesaya 28 di sini dikatakan, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Jadi dikatakan oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing. Apa maksudnya? Saya percaya ini merefer kepada bahasa roh. Jadi ya mungkin dipikir ya logatnya kok ganjil gitu ya, kok bahasanya kok asing. Tetapi di situ dikatakan inilah tempat peristirahatan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau baik, karena Engkau mengasihi kami dimanapun kami berada di Indonesia, di Amerika, di belahan dunia lain. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama kami malam hari ini di Indonesia atau pagi hari di Amerika. Engkau mengasihi anak-anak-Mu dan Engkau mau mengajar anak-anak-Mu. Dan kalau kami mau belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu, Engkau sendiri yang mau ambil alih Roh Kudus, Engkau sendiri yang mau berbicara kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan bahas hari ini kontroversi baptisan dan bahasa roh ya. Karena sebetulnya baptisan dan bahasa roh ini kalau saya perhatikan itu paling banyak disalahartikan di beberapa denominasi ya. Jadi sepertinya ini jadi satu doktrin yang banyak memecah belah gereja gitu. Dan saya percaya bahwa ini dipakai sama iblis karena iblis nggak suka gitu. Karena ketika kita mengerti karunia-karunia roh, ketika kita menerima karunia-karunia roh, itu iblis itu betul-betul kalah gitu. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana baptisan roh ini dan bahasa roh ini implementasinya, terus mengapa kita betul-betul perlu gitu ya. Karena ini betul-betul powerful weapon. Jadi senjata yang sangat-sangat ampuh yang Tuhan kasih untuk kita semua anak-anaknya. Nah, kita lihat di Ibrani 6 ya, mengenai pelajaran dasar dan lanjutan. Di sini dikatakan, sebab itu marilah kita maju ke pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut tentang kedewasaan kehidupan Kristen. Dan jangan hanya memperhatikan asas-asas pertama ajaran agama kita. Jangan kita mengulangi lagi pelajaran dasar bahwa orang harus berhenti melakukan hal-hal yang tidak berguna dan harus percaya kepada Allah, atau pelajaran dasar mengenai pembaptisan, atau mengenai meletakkan tangan atas orang, atau mengenai hidup kembali sudah mati, atau hukuman yang kekal. Marilah kita, jika Allah mengizinkan, maju ke pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut. Jadi kita orang-orang Kristen itu seharusnya kita bertumbuh ya. Jadi kita nggak stuck gitu loh, nggak selalu minum susu gitu ya. Tapi kita juga menjadi dewasa, kita bisa makan makanan rohani, daging gitu ya. Tetapi ini betul-betul tergantung hati kita. Di sini dikatakan, marilah kita jika Allah mengizinkan maju. Karena ada juga mungkin yang tidak diizinkan Allah untuk maju. Kenapa? Karena dia memang belum siap gitu. Jadi kita maju dari pelajaran dasar. Apa sih pelajaran dasar? Di sini dikatakan pelajaran dasar itu pembaptisan, meletakkan tangan atas orang, apakah itu perlu atau nggak perlu, hidup kembali sudah mati, apakah ada hidup sudah mati, hukuman yang kekal dan sebagainya, itu sebetulnya adalah pelajaran dasar gitu. Kita harus maju gitu. Jadi jangan stuck ya. Di Yohanes 16 ayat 12-13 dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya ya. Banyak sekali yang Tuhan Yesus masih harus beritakan, tetapi mereka tuh belum siap. Tapi di sini dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi makanya kita betul-betul perlu pimpinan Roh Kudus, karena dia yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita open, kita minta Roh Kudus tuntun kita gitu, supaya kita nggak ditipu oleh iblis gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat mengenai Shavuot ya. Jadi Shavuot ini sebetulnya adalah sama dengan Pentakosta ya. Kita akan merayakan hari Pentakosta. Jadi Shavuot ini di Perjanjian Lama itu berarti weeks ya, minggu-minggu atau oath atau sumpah gitu ya. Dan ini terjadi pada tanggal 6 bulan Sivan. Bulan Sivan ini bulan yang ketiga ya. Bulan pertama Nisan, kedua Iyar, ketiga Sivan. Nah, kita lihat di Keluaran 34 ayat 22. Di sini dikatakan, hari raya 7 minggu,
yakni hari raya buah bungaran, buah sulung ya, dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Jadi Safuat itu adalah hari raya 7 minggu ya, karena dirayakan 7 minggu setelah Paskah awalnya. Tetapi kemudian Tuhan ganti di Imamat 23 ayat 15-16 dikatakan, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu adalah hari raya first fruit atau buah sulung ya, tanggal 17 Nisan. Dibilang waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Jadi 50 hari sejak hari raya buah sulung ya, 17 Nisan. Kemudian dikatakan, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Jadi korban sajian itu adalah minkah ya. Jadi dari tumbuh-tumbuhan ya, dari gandum, tepung, dan sebagainya. Nah, ini adalah Syafuat di Perjanjian Lama. Nah, kalau kita lihat, Syafuat pertama di Perjanjian Lama itu adalah perayaan turunnya hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu terjadi pada 50 hari setelah Paskah di Perjanjian Lama, setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir ya. Di sini kita lihat bahwa pada saat itu ada 3.000 orang mati, seperti diceritakan di Keluaran 32. Sini dikatakan, ketika ia, jadi Musa ya, dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya, hukum Taurat ya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Kemudian Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Jadi pada saat Musa turun, dia lihat orang-orang tuh lagi menyembah lembu emas, dia marah, dia bilang siapa yang mau mendukung saya? Terus Bani Lewi itu datang, akhirnya dia suruh Bani Lewi itu membunuh saudara-saudaranya, sampai akhirnya tewas 3.000 orang. Dan itu terjadi di Safuat yang pertama, 50 hari setelah Paskah. Nah, sekarang kita lihat Pentakosta, yaitu Safuat sebenarnya ya, tapi itu disebut sebagai Pentakos dalam bahasa Yunani. Pentakos pertama di Perjanjian Baru itu 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus turun dan 3.000 orang selamat ya. Di sini dikatakan di Kisah Rasul 2, ketika tiba hari Pentakosta, Pentakosta ini berarti 50 ya. Penta 5, Kosta itu to the 10 power, jadi 5 kali 10, 50. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi pada saat Safuat pertama di Perjanjian Lama 3.000 orang mati, Safuat pertama di Perjanjian Baru 3.000 orang selamat. Di 2 Korintus 3 ayat 6b dikatakan, sebab hukum yang tertulis, hukum Taurat ya, mematikan, tetapi Roh Kudus itu menghidupkan ya. Nah, sekarang kita lihat baptisan ya. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita lihat sebetulnya pada saat orang percaya, itu Roh Kudus membaptis kita ke dalam tubuh Kristus. Jadi ketika kita percaya ya, di sini dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi Roh Kudus yang membaptis kita ke dalam tubuh Kristus ya, jadi satu tubuh Kristus. Di Efesus 1 ayat 14 dikatakan juga, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan itu adalah jaminan
jaminan keselamatan kita selama-lamanya ya. Kemudian di Roma 6 ayat 3 sampai 4 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus." Jadi kita lihat sini, kita dibaptis di dalam Kristus ya, ke dalam tubuh Kristus. Telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Seperti kita misalnya dibaptis ya, baptis selam itu kan ketika diselam, dicelupkan itu seperti kita dikuburkan dalam kematian Kristus, dan ketika kita bangun itu seperti kita dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Hidup kita diubahkan dari yang lama menjadi hidup yang baru yang di dalam Kristus. Dan itu terjadi ketika kita percaya. Jadi Roh Kudus membaptis kita ke dalam tubuh Kristus. Nah, sekarang apa sih baptisan Roh Kudus gitu ya? Ini baptisan dengan Roh Kudus atau dalam Roh Kudus. Ini dilakukan oleh Kristus sesudah kita percaya. Nah, kita lihat ya. Di Matius 3 ayat 11, di sini Yohanes membaptis ya. Dikatakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jadi sini jelas bahwa Kristus itu yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api, dikatakan gitu ya. Nah, kita lihat di Yohanes 1 ayat 32 34. Dan Yohanes memberi kesaksian. Ini ketika Tuhan Yesus itu dibaptis ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus itu bangun dari air, dikatakan, "Aku melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati, dan Roh Kudus itu tinggal di atas Yesus." Dan dikatakan, "Aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Jadi sini kita bisa lihat bahwa Kristus itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Katakan, "Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, iya, inilah Anak Allah." Jadi kita membedakan ya antara baptisan ketika kita percaya dengan baptisan oleh Kristus ke dalam Roh Kudus atau dengan Roh Kudus gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa bahkan Tuhan Yesus itu sebelum Dia melakukan pelayanan, Dia bahkan dibaptis dengan air dan dengan Roh Kudus. Jadi kita tahu bahwa Kristus itu dia dari Roh Kudus ya. Dia lahir dari perawan Maria, bukan dari benih laki-laki. Jadi dia sendiri sebetulnya adalah dari Roh Kudus. Tetapi dia sendiri sebelum dia melayani, dia tuh perlu dibaptis dan dia perlu baptisan Roh Kudus. Nah, kita lihat di Kisah Rasul 10 ayat 38. Dikatakan yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Kuasa di sini dunamis ya. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kenapa di sini dikatakan Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, Allah menyertai dia? Lah, bukannya dia waktu lahir juga memang dari Roh Kudus gitu kan? Tapi di sini spesifik dibilang Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, dengan kuat kuasa. Jadi ketika dia mau melayani, dia bahkan perlu loh urapan Roh Kudus itu. Bayangin, kalau Tuhan Yesus aja perlu, dia sebagai manusia ya, apalagi kita gitu. Nah, di Markus 5 ayat 30 dikatakan, pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Jadi ini kejadian ketika ada orang yang pendarahan 12 tahun, terus dia menjamah jubah Yesus ya. Terus dikatakan ketika itu Tuhan Yesus mengetahui ya, bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Jadi tenaga itu adalah dunamis. Dan dunamis itu adalah hasil dari urapan dari Roh Kudus gitu. Jadi dia melakukan mujizat kuasa itu dengan urapan dari Roh Kudus. Nah, kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Di sini dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, jadi ini setelah dia bangkit ya, dikatakan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, "Telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jadi kita lihat bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah janji dari Bapa yang akan diberikan setelah Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa." Jadi kuasa di sini juga namanya dunamis ya katanya.
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dikatakan kalau Roh Kudus itu turun, ketika kamu mendapatkan janji Bapa itu, kamu akan terima kuasa dan kamu akan jadi saksiku. Makanya dia bilang, kalian jangan pergi dulu, kalian tunggu sampai kalian terima itu janji dari Bapa itu gitu. Nah, di Lukas 24 ayat 49, di sini dikatakan, dan aku sendiri, Tuhan Yesus ya, akan mengirim kepadamu apa yang sudah dijanjikan oleh Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu sendiri yang akan kirimkan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Tapi kalian harus tetap menunggu di kota ini sampai kuasa dari Allah meliputi kalian. Jadi udah jelas bahwa yang dijanjikan itu berkaitan dengan kuasa yang dari Allah. Nah, kemudian di Markus 16, ya, 17-18, ini dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi di sini dikatakan mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Apa sih artinya? Apa artinya mereka bicara dalam bahasa-bahasa manusia yang lain, orang-orang yang lain gitu ya. Nanti kita akan lihat apa sih artinya bahasa-bahasa yang baru ini gitu. Nah, di sini kita lihat ya Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ini terjadi, kejadian ini terjadi sekitaran tahun 35 Masehi, which is sekitaran 5 tahun sesudah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bangkit, setelah itu kan 40 hari dia naik ya. Itu sekitaran tahun 30 Masehi. Nah, sekitaran 5 tahun kemudian, jadi itu juga 5 tahun setelah Pentakosta yang pertama ya. Di sini dikatakan, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, Samaria yang di utara ya, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Tibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan orang-orang Samaria itu sudah menerima firman Allah. Mereka tuh sudah percaya. Tapi Petrus dan Yohanes berdoa supaya mereka memperoleh Roh Kudus. Di sini dikatakan sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi di sini kita lihat bahwa itu adalah suatu kejadian yang berbeda dengan ketika kita percaya. Ketika kita percaya, kita terima Tuhan Yesus, itu Roh Kudus membaptis kita ke dalam tubuh Kristus. Tapi setelah itu, Kristus itu membaptis kita dengan Roh Kudus gitu. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Nah, kita lihat lagi di Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ini terjadi sekitaran tahun 55 sesudah Masehi ya. Jadi sekitar 25 tahun setelah Pentakosta yang pertama. Di sini dikatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Murid artinya mereka orang yang percaya kepada Kristus. Terus kemudian katanya kepada mereka, jadi kata Paulus ya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Nah, kenapa dia tanya begini? Padahal kalau kita percaya bukannya Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Betul. Ketika kita percaya, Roh Kudus diam di dalam kita, dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. Tetapi di sini kenapa juga Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Orang mungkin pikir, ini apa sih maksudnya gitu kan? Nah, ini maksudnya dia adalah baptisan Roh Kudus. Di sini mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Mereka tuh naif sekali ya. Kemudian lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Kata mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Jadi bertobat metanoia ya, perubahan pikiran dari yang sebelumnya tidak percaya Tuhan, jadi percaya Tuhan gitu ya. Dia mau berbalik dari hidupnya yang tidak baik gitu menjadi hidup yang baik. Kemudian dia bilang, ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi kalau kita baca Kisah Rasul itu ada beberapa kejadian ya. Jadi nggak cuma di Kisah Rasul 8 dan 19 ini. Bahwa
ketika rasul-rasul itu menumpangkan tangan ke atas orang-orang, itu mereka menerima baptisan Roh Kudus, jadi Roh Kudus turun ke atas mereka, dan tandanya adalah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat, ya, profesi gitu. Nah, kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2. Di sini dikatakan, "Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut." Ini berbicara ketika mereka keluar dari Mesir, ya. Karena kan mereka dituntun oleh awan, awan di siang hari, kemudian api di malam hari. Dan mereka melintasi laut, ya, Laut Teberau gitu. Terus kemudian dikatakan untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Kita tahu bahwa perjanjian lama itu adalah bayangan dari apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Nah, kalau kita tahu bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, sebelum mereka keluar itu mereka harus mengoleskan darah, ya, anak domba atau kambing yang tidak bercacat itu di tiang pintu atas kanan kiri. Jadi itu darah adalah tanda gitu, ya. Makanya mereka rayakan itu sebagai Passover. Setelah itu mereka kan dituntun oleh Tuhan sendiri melalui Laut Teberau. Dan kita tahu pada saat itu, ya, ada awan yang awalnya menuntun mereka itu tiba-tiba berbalik gitu, ya. Kemudian mengacau balaukan tentara-tentara orang-orang Mesir. Dan dikatakan bahwa mereka tuh dibaptis dalam awan, dalam laut. Jadi sebetulnya mereka di sini ada tanda darah, ada tanda awan, dan kemudian ada air. Dan itu adalah cerminan dari baptisan. Nah, kalau kita lihat juga di Yehezkiel 16 ayat 8-9 dikatakan, "Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikian firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya." Jadi sekarang kita adalah punya Tuhan karena udah mengadakan perjanjian, ya. Dikatakan, "Aku membasuh engkau dengan air, membersihkan darahmu daripadamu, dan mengurapi engkau dengan minyak." Jadi di sini ada air, ada darah, ada minyak. Jadi kita lihat ada konsistensi di sini, ya. Jadi ada air, ada darah, ada minyak. Bukti perjanjian. Dan kita tahu darah itu berbicara mengenai penebusan oleh darah Kristus. Air itu adalah firman Tuhan, ya. Kristus itu adalah air hidup. Jadi dia tuh firman yang menyucikan kita, membersihkan kita gitu seperti air. Dan minyak ini berbicara mengenai Roh Kudus. Nah, di 1 Yohanes 5 ayat 7-8 dikatakan, "Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus," ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, "dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, ya, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu." Jadi kita udah pernah belajar ini sebelumnya, roh, air, dan darah itu adalah juga seperti gambaran, ya. Di perjanjian lama, kalau orang mau masuk ke ruang kudus, jadi para imam-imam, ya, bahkan juga para imam besar itu sebelum masuk ke ruang maha kudus, itu harus ada beberapa yang harus mereka lewatin, ya. Jadi pertama, darah itu mencerminkan korbannya. Kita udah belajar mengenai korban-korban, itu adalah gambaran mengenai penebusan oleh darah Kristus. Air sebelum masuk ke ruang kudus itu harus dibasuh dengan air. Mereka harus nyuci tangan kakinya gitu. Nah, ini adalah gambaran bahwa kita tuh perlu setiap hari baca, makan firman Tuhan, ya. Itu menyucikan seperti air yang menyucikan kita. Jadi kita punya intimacy, kita mengenal Tuhan gitu dari firman-firmannya. Seperti air yang membasuh kita. Nah, tapi sebelum masuk ke ruang maha kudus, itu ada ukupan gitu, ya. Ukupan wangi-wangian, dan itu mencerminkan Roh Kudus. Dan di Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, "Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jadi kita lihat di sini seperti gambaran baptisan, ya. Di sini ada darah ketika kita percaya, air ketika kita membaca firman Tuhan untuk intim dengan Dia, dan ada roh ketika kita dibaptis oleh roh, kita juga bisa berhubungan dengan Dia dengan roh, ya. Kita akan lihat detailnya lebih lanjut. Brain specialist di Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma. Jadi dia melakukan penelitian
beberapa tahun yang lalu mengenai orang-orang yang berbahasa roh. Di sini dikatakan, through research and testing, he found out that as we pray in the spirit or worship in the spirit, our heavenly language, there's an activity that begins to take place in our brain. Jadi ketika kita berbicara atau berdoa dalam bahasa roh atau menyanyi dalam bahasa roh, itu ada aktivitas yang terjadi di dalam otak kita. Terus dia bilang, as we engage in our heavenly language, the brain releases two chemical secretions that are directed into our immune systems, giving 35 to 40% boost to the immune system. Amazing. This promotes healing within our bodies. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.